Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzan Nu'man dalam konten Sehat ala Nabi berdasarkan buku karya Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf dengan judul yang sama, Sehat ala Nabi, 365 tips sehat sesuai ajaran Rasulullah SAW. Teman-teman bisa beli bukunya di toko buku terdekat atau toko buku favorit teman-teman. Bisa dicek, dicari, judulnya Sehat ala Nabi, warna hijau ya. Nah, ini bagus bukunya. Jadi pada pembahasan kali ini, di episode yang ketiga ini, kita bakalan ngebahas sebuah tema pembahasan, yaitu tentang smart healing and smart tips. Di dalam buku ini dijelaskan, dalam pembahasannya itu diawali dari sebuah kisah gitu, atau lebih tepatnya mungkin pengalaman dari penulis. Jadi suatu hari itu datanglah seorang pasien ke Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Kemudian dia pasien tersebut melangkah masuk ke kamar dengan sikap yang ragu, seperti itu, meragukan. Nah, sebelum duduk, pasien ini berbicara, "Dokter, uang saya hanya Rp50.000. Tolong berikan pengobatan seharga uang saya ini, dok." Nah, mendengar hal itu, Dokter Muhammad Ali Toha tidak lantas terkejut seperti itu. Tidak lantas membuatnya jadi terkejut. Hal itu karena hampir semua pasien memiliki kecemasan yang sama ternyata. Nah, sang dokter menyadari bahwa kewajiban dokter adalah membuat pasien merasa nyaman di hadapannya. Karena perasaan nyaman dan aman itu sendiri akan menjadi obat bagi si pasien. Begitu. Kemudian pada kesempatan lain ada kisah juga. Jadi ada seorang ibu yang bertanya kepada penulis, pada Dr. Muhammad Ali Toha, "Dokter, saya ingin agar jika saya sakit dapat berobat dengan obat herbal. Namun kenapa obat herbal mahal harganya?" Nah, dari dua pengalaman tadi sudah cukup memberikan gambaran tentang minat masyarakat terhadap pengobatan alami dan islami. Tetapi disertai keresahan akan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Jadi keduanya itu sama-sama persoalannya dengan biaya, kisahnya itu. Untuk itu penulis Dr. Muhammad Ali Toha menyusun konsep pengobatan smart healing, yaitu sebuah konsep hidup sehat yang cerdas dan mencerdaskan dengan metode sehat alami dan islami. Untuk memahami konsepnya agar dapat mengubah mindset kita seperti itu, langkah pertama kita bisa baca buku pertama penulis, yaitu yang judulnya itu Smart Healing. Jadi penulis Dr. Muhammad Ali Toha sebelumnya pernah membuat buku judulnya Smart Healing. Jadi di sanalah untuk kita bisa mengubah mindset kita gitu, sesuai dengan konsep Smart Healing ini seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca bukunya, bisa cari juga judulnya Smart Healing untuk bisa lebih memahami konsep Smart Healing ini seperti apa. Nah, selanjutnya adalah mempelajari pengobatan alami dan islami sesuai konsep Smart Healing yang ada di buku keduanya. Jadi setelah buku pertama, penulis membuat buku kedua, yaitu judulnya Ketika Nabi Sakit. Dan berikutnya ialah mempelajari tentang tips-tips ringan harian seperti yang ada pada buku yang kita bahas sekarang. Jadi di sini terdapat tips-tips ringan juga penunjang dalam konsep smart healing tadi. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang smart tips. Jadi yang tadi itu tentang smart healingnya.
Di pembahasan selanjutnya yang sekarang kita akan bahas tentang smart tips. Mengapa harus smart tips? Memilih smart tips gitu. Jadi smart tips ini disusun mempertimbangkan manhaj smart healing, yaitu halal, islami, manfaat, murah, aman, dan holistik, yang kemudian disingkat jadi himmah, double M. Nah, sehat dalam Islam adalah sehat secara fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Itulah yang dimaksud sehat secara holistik. Jadi kebanyakan masyarakat saat ini berobat itu ketika sudah menderita sakit fisik. Saya pun mengalami, karena memang saya pun belum begitu paham tentang kesehatan. Mungkin lebih tepatnya tidak ada background kesehatan juga. Jadi inilah kenapa ada konten tentang kesehatan, karena juga sekaligus saya mempelajari. Jadi masyarakat saat ini kebanyakan berobat itu ketika sudah sakit fisik, sedangkan jiwanya sudah itu dipahami jika sudah dalam bentuk gangguan kesehatan yang kasat mata. Jadi kalau dalam tanda kutip ya katalah udah orang kayak orang gila misalnya, nah baru diobati. Tapi kalau belum kelihatan itu belum diobati sudah itu. Padahal ada gangguan jiwa yang sebenarnya gak disadari sudah itu, sehingga mereka atau orang keluarganya itu belum mengobati orang yang sakit ini sudah itu. Kemudian ada pun juga penyakit sosial. Ini lebih tidak dikenali lagi kebanyakan orang. Paling hanya beberapa orang saja atau orang-orang yang ada di sekitar penderita saja yang merasakan keanehan dari penyakit sosial ini. Dan yang lebih sulit lagi itu kalau udah menyangkut penyakit spiritual. Itu bahkan tidak dikenali oleh siapapun. Jangankan orang lain, dirinya sendiri pun bisa jadi gak merasakan sakit spiritual. Jadi penyakit spiritual ini dibutuhkan perenungan yang mendalam, dan kadang butuh bimbingan ustadz. Nah, dalam konsep himmah ini mengacu kepada pola hidup sehat sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsep ini meliputi halal yang seringkali kurang dipertimbangkan kebanyakan masyarakat kita. Ketika seseorang sudah sakit, kemudian muncul obsesi kuat untuk segera sembuh, maka dengan cara apapun yang hingga tidak mempertimbangkan kehalalan dari obat yang diminumnya atau metodenya, itu pasien atau orang yang sakit tersebut ya lakukan aja gitu, meskipun jadi gak mempertimbangkan kehalalan tadi kayak itu. Kehalalan dalam pengobatan ini di masyarakat kita belum mendapat tempat yang baik, meskipun seiring perkembangannya waktu kita semakin terlihat nih. Kayak kemarin aja vaksin misalnya, itu sampai ada beritanya tuh ada beritanya tentang ini halal atau enggak, ini apalagi di bulan Ramadan ini bisa atau enggak, lain sebagainya. Nah, itu tentang kehalalan, prinsip yang pertama. Kemudian selanjutnya ada pengobatan Islami yang merupakan metode pengobatan dan penyehatan dengan mengoptimalkan segala petunjuk Rasulullah SAW. Di himmah, nah ini Islami. Nah, petunjuk ini baik yang berhubungan langsung dengan kesehatan ataupun tidak. Jadi adapun pengobatan yang belum jelas itu tidak akan dibahas dalam buku ini, terkecuali anjuran tersebut sudah jelas dan diyakini seperti itu
dari Rasulullah SAW. Karena dalam buku ini dijelaskan penulis itu sangat meyakini bahwa semua yang datang dari beliau itu pasti benar. Meskipun kita hari ini belum mampu memahaminya secara logis. Nah, selanjutnya prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip murah. Dalam konsep smart healing ini mudah diterapkan dan murah tentunya. Bahkan bisa tanpa biaya. Jadi konsep ini tuh bisa murah, bisa mudah untuk diterapkannya dan juga murah. Terutama yang menyangkut aspek ibadah dan doa. Yang ternyata dapat memberi hasil yang memuaskan. Jadi di sini juga dibahas berkaitan tentang ibadah dan doa keterkaitannya dengan kesehatan. Kemudian jika masih butuh obat, maka digunakan rempah dan tanaman obat keluarga yang mudah penanamannya dan pemeliharaannya, serta mempunyai hasil atau dampak juga yang memuaskan. Nah, selanjutnya prinsip berikutnya itu adalah memanfaatkan obat yang aman dari aspek dosis maupun efek sampingnya. Para kosmopolit perlu memahami bahwa semua bahan yang memiliki fungsi penyembuhan, termasuk herbal, pasti mempunyai atau ia memiliki dosis penyembuhan seperti itu. Keamanan pemberian obat juga ditentukan oleh cara menyediakan yang baik. Jika tidak tepat, maka tidak akan memberikan manfaat sesuai harapan. Bahkan bisa jadi memberikan efek negatif. Nah, prinsip smart healing yang terakhir yaitu memberi dampak holistik. Artinya, pengobatan yang dilakukan dapat memperbaiki keempat aspek kesehatan, yaitu fisik, jiwa, sosial, dan spiritual. Cara kerja dari smart healing ini akan kita bahas selanjutnya. Teman-teman tetap ikuti terus dari series video ini karena masih banyak pembahasan yang lain terkait dengan kesehatan ala Nabi, sehat ala Nabi. Jadi dalam series yang ketiga ini atau tepatnya episode yang ketiga ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan episode selanjutnya masih di Smart Healing and Smart Tips poin 2. Jadi yang keduanya nih. Jadi jika konten ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman sekalian agar bisa lebih luas lagi manfaatnya. Kritik, saran, dan diskusi bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe sebagai bentuk supportmu pada channel ini, serta supaya saya semakin semangat lagi bikin konten-konten bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya, karena saya tidak sabar bisa ketemu kalian lagi. See ya.